Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alfia SPD MSI dari SMP Negeri 2 Beringin, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Semarang akan menyampaikan aksi nyata modul 1.2. Penerapan rencana ke depan saya pada aksi nyata modul 1.2 adalah yang pertama mandiri, yang kedua inovatif, yang ketiga kolaboratif, yang keempat berpusat pada murid, dan yang kelima adalah reflektif. Yang pertama adalah mandiri. Mulai dari diri saya sendiri, berubah menjadi seorang guru yang mandiri, yaitu meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru dengan mengikuti diklat, pelatihan, seminar, dan lain-lain. Pada kegiatan mandiri mengikuti berbagai diklat dan seminar. Saya mengikuti diklat dari Balai Bahasa tentang kebahasaan dan Google untuk menghadapi pembelajaran di masa pandemi dan pembelajaran daring. Selain itu, saya juga mengikuti diklat akun belajar ID yang disarankan oleh pemerintah pada bulan Agustus dan bulan November. Untuk meningkatkan kemampuan IT, saya mengikuti diklat SAC dan berbagai pelatihan menulis. Saya mengikuti diklat menulis cerita fiksi dan juga menulis artikel ilmiah populer. Di samping itu, saya juga mengikuti kegiatan diklat KML Pembina Pramuka. Saya mengikuti berbagai seminar kepenulisan, di antaranya pada GBM Guru Bisa Menulis Kabupaten Semarang, saya sudah tergabung di dalamnya sebagai pengurus yaitu sekretaris. Kemudian saya juga mengikuti berbagai seminar yang diselenggarakan oleh KSBM atau Kanal Semua Bisa Menulis. Di sini saya sebagai PJ event dan editor. Di samping itu saya juga mengikuti berbagai seminar yang diselenggarakan oleh STCI, yaitu pada kepenulisan baik menulis fiksi maupun non-fiksi. Dari berbagai diklat yang saya lakukan, alhamdulillah saya berhasil menerbitkan baik itu buku solo maupun buku antologi. Ada sejumlah 22 buku antologi yang terdiri dari yaitu cerpen, kemudian kisah inspiratif dan puisi, dan juga saya berhasil menerbitkan 3 buku solo dalam kurun waktu 2 tahun ini, yaitu 2 kisah inspiratif dan 1 puisi. Yang kedua adalah inovatif. Menjadi guru yang inovatif dengan membuat media pembelajaran yang berbasis teknologi maupun memanfaatkan media pembelajaran yang sudah tersedia untuk penguatan pembelajaran, mengajar dengan berbagai media. Pada pembelajaran inovatif yaitu menulis puisi, siswa saya minta untuk membaca buku-buku puisi yaitu hasil karya saya yang berupa baik itu antologi maupun buku solo saya. Kemudian di dalam kelas mereka saya bawakan beberapa gambar dan gambar-gambar tersebut disusun bersama kelompoknya. Kemudian dari gambar-gambar tersebut mereka menulis beberapa diksi yang ada pada gambar. Sebelumnya mereka sudah mendapatkan contoh puisi yang berdasarkan gambar. Kemudian mereka membentuk kelompok. Dari gambar-gambar tersebut mereka menyusun sebuah puisi berdasarkan diksi yang sudah dipilihnya. Kemudian mereka mempresentasikan dan kelompok lain menanggapinya. Setelah semuanya presentasi dan ditanggapi, kemudian saya menyimpulkan dan merefleksi pembelajaran pada hari itu. Dari hasil refleksi, mereka merasa sangat senang dengan model pembelajaran yang saya berikan, karena mereka tidak usah untuk kebingungan lagi mencari diksi-diksi yang akan dibuat dalam bentuk puisi, karena saya menggunakan model picture and picture, yaitu menulis puisi berdasarkan urutan gambar, sehingga anak menjadi senang, mereka menjadi nyaman dan tidak mencari inspirasi kemana-mana. Begitulah gambaran pembelajaran menulis puisi yang saya lakukan di kelas 8. Pada pembelajaran menulis cerpen di kelas 9C dan 9D, saya menggunakan model pembelajaran sinektik dengan berbantuan media film pendek. Sebelumnya,
siswa saya ajak bermain ke perpustakaan untuk membaca cerpen-cerpen yang ada di perpustakaan. Kemudian mereka saya ajak ke kelas untuk menonton sebuah film yang saya tayangkan. Film itu adalah film Bejo dan juga Pejuang Subuh. Setelah itu mereka bertanya jawab dengan saya tentang hal-hal yang dilihatnya. Pada pembelajaran ini dilanjutkan dengan kerja kelompok, yaitu mereka menyusun narasi dan juga dialog-dialog yang ada pada film tersebut menjadi bentuk sebuah cerpen. Kemudian mereka mempresentasikan, ditanggapi, dan selanjutnya mereka menyimpulkan dari materi yang telah dipelajarinya, dan akhirnya saya mengadakan sebuah refleksi. Dari refleksi tersebut, anak-anak merasa sangat senang karena mereka bisa melihat film dan mereka bisa tidak kesulitan lagi untuk menyusun sebuah cerpen karena mereka sudah dibantu dengan dialog-dialog yang ada pada film tersebut. Begitulah gambaran pada pembelajaran menulis cerpen menggunakan model pembelajaran sintaktik berbantuan film pendek. Model-model pembelajaran bahasa Indonesia yang lain yang saya lakukan diantaranya yaitu menulis slogan dan poster, yang mana mereka berproduk ya untuk menggambar sebuah slogan dan poster. Kemudian pada kebahasaan teks eksposisi mereka menempel istilah-istilah teknis yang ada pada kebahasaan. Kemudian pada paragraf deduktif dan induktif mereka mengelompokkan jenis-jenis paragraf tersebut yang sudah saya siapkan, yaitu paragraf-paragrafnya mereka tinggal mengklasifikasikannya. Kemudian pada pembelajaran iklan saya menggunakan model SBT, di mana mereka bisa senang karena bisa melempar-lempar bola yang berisi pertanyaan yang nantinya mereka harus jawab ketika mereka mendapatkan bola-bola tersebut. Kemudian pada kebahasaan teks pidato saya menggunakan LCD proyektor. Saya menayangkannya di LCD, dan pada pembelajaran yang lain saya menggunakan media YouTube. Kemudian pada pembelajaran berita saya menggunakan teks koran untuk mereka agar dapat melihat secara langsung bagaimana bentuk berita yang ada di media massa. Begitulah gambaran model-model pembelajaran bahasa Indonesia yang telah saya laksanakan di tahun 2022 ini karena kebetulan saya mengajar kelas 8 dan kelas 9. Pada pembelajaran menganalisis dan menulis teks berita, saya awali dengan memperkenalkan teks berita yang ada di dalam koran, baik itu struktur maupun unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Kemudian siswa menganalisisnya 5W+1H atau disebut dengan adik Simba dalam kertas folio berwarna, kemudian mereka menempelnya. Mengapa harus menempel? Karena dengan menempel mereka akan memiliki kesan tersendiri terhadap materi yang telah dilaluinya sebagai sebuah kenangan. Kemudian pada menulis mereka saya minta untuk mewawancarai. Di sini ada beberapa yang diwawancarai karena beritanya adalah tentang rehab sekolah atau tentang keindahan sekolah. Jadi ada beberapa yang sedang diperbaiki oleh tukang, diantaranya jalan, kemudian kamar mandi, perpustakaan, dan juga beberapa ruang kelas. Mereka bertanya jawab. Kemudian dari hasil pertanyaan-pertanyaan tersebut, hasil wawancara mereka membuatnya dalam berita.
bersama kelompoknya dan dipresentasikan, ditanggapi, dan saya melakukan sebuah refleksi. Dari hasil refleksi tersebut, anak-anak merasa senang karena pembelajarannya tidak hanya teori saja, tetapi mereka praktik langsung bagaimana mencari sebuah informasi untuk sebuah berita yang akan dibuatnya bersama kelompoknya seperti berita yang ada di dalam koran. Begitulah gambaran menganalisis dan menulis teks berita di kelas 8. Yang ketiga adalah kolaborasi. Nilai kolaborasi, saya akan memulainya berbagi dan berdiskusi dengan komunitas praktisi agar tujuan pembelajaran pada ekosistem pendidikan tercapai. Yang pertama adalah berkolaborasi dengan guru. Di sini saya melakukan supervisi terhadap guru mata pelajaran serumpun atas perintah dari kepala sekolah. Sebagai guru senior, di sini saya mendapatkan 6 guru yang saya supervisi. Dalam pelaksanaan supervisi pembelajaran sudah terjadwal dan disesuaikan dengan di mana jam saya yang tidak mengajar di kelas yang lain. Setelah melaksanakan supervisi pembelajaran pada guru-guru serumpun, saya memberikan bimbingan PKG pada guru yang saya supervisi. Di antaranya ada Ibu Robita Mahmuda, Sarjana Pendidikan, Bapak Aga, Bapak Muhammad Fatoni, Bapak Imam Turmundi, Ibu Desi Kumalasanti, dan Ibu Umi Kunaina. Selain berkolaborasi di dalam sekolah dengan guru yang lain, saya juga melaksanakan kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain. Di antaranya berkolaborasi dengan pembina pramuka dalam kegiatan kepramukaan, kemudian berkolaborasi dengan MKMP Bahasa Indonesia Kabupaten Semarang, berkolaborasi dengan MKMP Bahasa Indonesia Suprayon 05. Saya juga berkolaborasi dengan KPU Kabupaten Semarang dalam pemilu OSIS, yaitu pada IKM penguatan proyek profil pelajar Pancasila, yaitu Suara Demokrasi. Di sini KPU Kabupaten Semarang memberikan sebuah penyuluhan bagaimana memilih sebagai pemilih pemula. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan mahasiswa UIN untuk mengisi materi-materi keagamaan yang ada di sekolah. Kebetulan di sini saya diberi tanggung jawab sebagai urusan kesiswaan yang menangani masalah kegiatan kesiswaan oleh kepala sekolah. Yang keempat adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Setiap pagi saya mengadakan pembiasaan 5S, yaitu dengan senyum, salam, dan sapa. Di pagi hari bersalaman dengan anak-anak yang baru berangkat sekolah sehingga mereka merasa senang dan nyaman karena disambut oleh gurunya. Saya juga mendirikan pojok baca untuk murid di depan ruang kesiswaan. Di sana berisi buku-buku yang saya miliki, koleksi dari buku-buku dan tulisan-tulisan saya. Saya memfasilitasi mereka yang tidak sempat ke perpustakaan, mereka bisa membaca di pojok baca milik saya. Saya selalu mendampingi murid dalam rapat OSIS. Saya juga membimbing latihan pelantikan, yaitu untuk OSIS periode 2022-2023 ini dan juga pengurus-pengurus OSIS sebelumnya. Saya juga membimbing kegiatan pramuka setiap hari Kamis sore bersama teman pembina pramuka yang lainnya. Saya mengajak murid berliterasi ke perpustakaan sebulan sekali di jam mengajar saya dengan tujuan agar mereka mencintai buku-buku dan mau membaca serta mengetahui isi apa yang ada di dalam buku di perpustakaan. Di samping itu, memang sudah ada jadwal untuk kegiatan literasi di hari Sabtu, yaitu membaca dan merangkum sebuah buku yang ditandatangani oleh wali kelas. Yang kelima adalah refleksi di akhir pembelajaran.
Saya membiasakan diri untuk mengadakan refleksi di setiap akhir pembelajaran dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana murid saya paham dengan materi yang saya sampaikan. Apakah mereka merasa senang atau tidak dengan pembelajaran yang saya sampaikan hari itu? Apakah mereka juga mengingat kembali materi-materi yang saya sampaikan dari awal hingga akhir? Kegiatan-kegiatan lain yang saya lakukan yang meneladani dan menuntun murid adalah diantaranya saya menjadi juri lomba kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian saya memberi teladan untuk membuat keindahan lingkungan dengan membuat lukis mural. Saya juga memandu kegiatan pemilu OSIS. Kemudian saya memberikan teladan untuk bakti sosial pada murid-murid saya. Saya juga memberikan teladan menjadi seorang petugas upacara yang baik. Dan juga saya memberikan teladan untuk menyambut tamu yang hadir ke sekolah dalam HUT PGRI Kabupaten Semarang. Perasaan saya selama melakukan aksi nyata yang pertama, saya sangat senang dapat melakukan aksi nyata ini dari ilmu yang telah saya pelajari dari calon guru penggerak. Saya merasa semakin menyayangi murid dan semakin dekat dengan mereka setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2. Saya menjadi lebih bersemangat lagi untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menyenangkan. Saya merasa harus memberikan keteladanan pada murid, misalnya berangkat lebih awal, disiplin, memberi contoh untuk tampil percaya diri dan berani, selalu aktif dalam berbagai kegiatan, dan selalu berkarya. Saya merasa senang bisa melakukan refleksi di akhir pembelajaran dengan murid, dan saya merasa senang bisa memberikan teladan yang baik pada rekan guru dan juga pada murid-murid saya. Ide atau gagasan yang timbul, yang pertama, saya berusaha menciptakan suasana kelas atau lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi murid. Saya selalu berpikir inovatif, kreatif, dan menggunakan model-model pembelajaran yang menyenangkan murid. Saya selalu melakukan refleksi di akhir setiap pembelajaran, baik itu lisan maupun tertulis. Biasanya saya menggunakan post-it. Kemudian saya selalu ingin menjadi teladan bagi guru lain dan juga murid untuk menerapkan pembelajaran dari calon guru penggerak angkatan 7 ini dalam diri saya. Dan semua yang saya lakukan pada peran dan nilai guru penggerak dalam aksi nyata ini adalah semuanya berpihak pada murid. Pembelajaran yang dapat saya ambil yang pertama adalah murid merasa senang dengan pembelajaran yang menyenangkan dan bervariasi. Yang kedua, murid merasa senang dan bersemangat sehingga tidak merasa bosan ataupun jenuh dalam belajar. Yang ketiga, murid meneladani inovasi dan contoh perilaku konkret dari guru sehingga murid pun semakin kreatif dalam berpikir dan bertindak. Yang keempat, murid dan guru terbiasa melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Yang kelima, guru semakin terbiasa melakukan kolaborasi, inovasi, mandiri, refleksi, dan berpihak pada murid. Dampak perubahan positif yang saya rasakan yang pertama adalah suasana kelas menjadi menyenangkan, tidak ada yang mengantuk, semua murid menjadi lebih bersemangat dalam pembelajaran, murid menjadi berkarakter dan semakin baik di kelas maupun di luar kelas, terbiasa melakukan refleksi, terbiasa berkolaborasi, menjadikan saya lebih semangat dalam bekerja, dalam belajar mengikuti calon guru penggerak dan menerapkannya di sekolah, baik untuk diri saya, murid saya maupun teman-teman guru saya yang lain. Kedekatan saya dengan murid dapat dilihat pada saat ulang tahun mereka memberikan sebuah kado dan juga ucapan selamat. Ada juga kue ulang tahun. Kemudian pada hari guru mereka memberikan bingkisan kepada saya, juga ada buket bunga, dan juga mereka lebih akrab dengan saya baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Demikian presentasi dari saya pada aksi nyata modul 1.2. Terima kasih. Guru penggerak tergerak dan menggerakkan. Salam semangat dan bahagia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.